Jadikan ku hamba setia kepada ku ingin Kau Tuhan ya Yesus, Maspera dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari mengangkat tangan. Lebih dari segalanya, lebih dari segala. Inilah Tuhan pengakuan kami di hadapan Engkau ya Yesus. Lebih dari segalanya kami menginginkan Engkau Bapa. Ya Yesus, segala keindahan dunia ini Tuhan tidak membuat kami untuk mengingkari kasih kami kepadamu, karena Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan lamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Kemuliaan nama-Mu besar, nama-Mu besar. Kemuliaan nama-Mu besar. Kami siap masuk lebih dalam lagi dalam sukacita ilahi. Kami percaya suasana surga ada di tempat ini. Kami nikmati janji-janji Tuhan itu ya dan amin jadi atas hidup kami. Yang sepakat dengan saya, mari sama-sama. Ada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, geraknya Dia syukur, setia Raja kepada Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, pujikan dengan iman. Haleluya. Oh Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Aku memberi korban syukur, ku memberi korban syukur padanya setiap waktu, yes amin. Ku memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Haleluya. Cuma bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya sudah bersyukur, beri korban syukur padanya setiap waktu. Dijanjikan di Tuhan, ini maka Yesus kami memberi korban syukur padamu. Amin. Haleluya. Ku mau bersorak
Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Firman jadi manusia, diam-diam diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kan, ya Tuhan, Yesus kan, juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau bimbing bagi setiap jalan. Yaitu anugerah keselamatan. Tidak semua orang mendapatkan bagian itu, hanya orang-orang yang dipilihnya yang mendapatkan bagian itu. Dan tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk percaya kepada Yesus, hanya orang-orang yang ditentukannya yang boleh dan yang dapat menerima anugerah itu. Tidak banyak orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan Allah, tetapi hanya orang-orang yang ditentukan untuk masuk dalam kemuliaan itu. Kita di antaranya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita memiliki bagian yang terpenting dalam hidup kita, yaitu memuliakan Allah. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Karena kemuliaan Allah yang pernah hilang itu harus kita ambil kembali. Ya, lewat Adam dan Hawa kemuliaan Allah itu hilang, dan sekarang Yesus Kristus datang ke dunia memberikan kesempatan kita untuk meraih dan untuk memiliki kemuliaan Allah itu kembali, supaya kita bisa hidup sama serupa seperti Yesus. Kemuliaan Allah yang kita miliki itu akan membawa kita hidup sama seperti Yesus, memiliki kasih karunia Yesus, memiliki janji-janji Allah. Apa isi Injil itu? Isi Injil itu adalah janji-janji Allah. Setiap orang yang percaya kepada Injil Yesus Kristus berarti dia percaya kepada janji-janjinya Allah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang kedua dimulai, ayat yang ke-13 dimulai. 2 Tesalonika. Oke, ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita.
Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ya toh? Ini adalah satu tanda ucapan syukur setiap orang percaya. Dalam arti kata begini, ya toh? Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu, dalam bagian B ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya toh? Tujuan Allah memilih kita seperti ini, ya toh, supaya kita diselamatkan dalam roh yang menguduskan hidup kita. Tujuan awal daripada Tuhan memilih kita supaya kita diselamatkan. Mengapa harus diselamatkan? Supaya kita memperoleh hidup. Nah, memperoleh hidup kita harus diselamatkan lebih dahulu. Kalau kita diselamati, itu berarti kita mati. Betul nggak? Kalau kita diselamati, itu berarti mati. Tapi kalau diselamatkan, kita ini memperoleh hidup. Hidup dalam Kristus. Nah, hidup untuk meraih keselamatan. Nah, tetap tujuan daripada prinsip pengorbanan Yesus Kristus yaitu cuma satu, memberi jaminan kehidupan. Jadi kalau saudara selalu dekat dengan Tuhan, ya toh, lalu saudara tidak datang pada Tuhan, hati saudara sedih pasti itu. Hati saudara pasti susah karena saudara tidak memuji, menyembah dan mendengar firman. Oh, hidup saudara terasa hampa karena saudara tidak menyembah Tuhan dengan baik. Tidak ada kesempatan untuk hal itu. Maka itu pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk datang pada Tuhan. Amin. Jemaat yang ada di sini setia sama Tuhan. Jangan lihat karena komunitas kalian kecil, tapi lihat pekerjaan Roh Tuhan di sini besar. Amin. Allah kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah seberkata. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus kepada kita semua, supaya setiap orang yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Yesus berbuat untuk kita semua ketika Ia mati di atas kayu salib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia pecahkan tubuhnya yang tercapik-capik dan diberikannya untuk kita semua, supaya setiap kita memperoleh pengampunan dosa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberinya kepada murid-muridnya, saya dan saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah,
inilah tubuhku. Apakah kita semua percaya bahwa apa yang kita pegang ini bukan roti dunia, tetapi ini adalah tubuh Tuhan yang terpecah untuk kita? Bila kita percaya, mari kita makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan tubuh. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka semua, saya dan saudara, dan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah kita semua percaya bahwa apa yang kita pegang ini bukan lagi anggur dunia, tetapi ini adalah tetesan darah Yesus? Bila kita percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami minum darahmu, darahnya amat kuasa. Percaya darah Yesus sanggup sembuhkan dari dosa. Lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Sekarang bola-bola, sekarang bola-bola. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak luka Allah, darah anak. Kita ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yang punya iman katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Bersama dengan seluruh jemaat dan pengurus-pengurus gereja ini, Tuhan pakai untuk lebih setia, lebih mengasihi Engkau, lebih mengabdikan dirinya buat kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau menjadikan gereja ini menjadi gereja yang kudus dan am, menjadi gereja yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, sehingga dari tempat ini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan menjadikan gereja ini menjadi pelita di antara tempat ini. Di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan demikianlah mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Berkat yang termatai di dalam namanya yang kudus. Berkat di dalam persekutuan bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Yang termaterai dalam kuasanya yang kudus, yaitu Allah Roh Kudus. Berkat Tuhan yang melampaui segala akal itu akan selalu ada dalam hidup kita, menyertai kita seperti tiang awan dan tiang api, melingkupi kita dan terus mengalir seperti embun Hermon. Dan berkat itu selalu ada untuk kita dan menyertai kita sampai kepada keluarga keturunan kita, pekerjaan dan pelayanan kita. Berkat itu selalu ada dan Tuhan siapkan untuk kita. Oleh sebab itu bawalah pulang segala berkat tersebut ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan biarlah setiap kita yang percaya akan limpahan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama katakan,